Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi kita akan lanjutkan terkait dengan eksplorasi pemanfaatan dari framework Laravel dan juga Filament dalam membuat sistem informasi berbasis website, yaitu dengan menggunakan satu kasus sistem informasi pelanggan sederhana. Selanjutnya kita mengikuti dari teman, kita telah sampai melaksanakan eksplorasi untuk membuat atau memanfaatkan fitur CRUD dengan filament resource. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan untuk memanfaatkan fitur yang ada di filament, yaitu berupa widgets ya, untuk membuat visualisasi data. Nah, seperti itu. Jadi nantinya kita bisa buka terlebih dahulu, yaitu di filament.php.com, kemudian masuk ke bagian dashboard ya, dashboard atau di bagian widgets itu sama saja. Nah, di sini kita fokus ke bagian dashboard terlebih dahulu. Jadi di dalam Laravel, khususnya di filament ini, itu telah memfasilitasi kita ya, berupa uh, stats overview, kemudian ada chart dan juga tabel, yang mana itu nantinya bisa kita tampilkan di bagian dashboard atau di bagian halaman depan setelah kita selesai login, seperti itu ya. Contoh, kita buka terlebih dahulu untuk dokumentasi atau artikel yang menjadi panduan kita melakukan eksplorasi. Nah, di sini di halaman dashboard atau halaman utama setelah pengguna sukses melakukan login, itu nantinya kita bisa memanfaatkan halaman ini untuk menampilkan data laporan seperti itu ya, terkait dengan statistik sederhana dan juga berupa chart gitu ya, untuk menampilkan dari rangkuman data uh, yang berbentuk raw gitu ya, atau tabel atau tabular, itu agar lebih mudah difahami ataupun diambil insight-nya, maka kita bisa untuk membuat suatu chart atau visualisasi data. Nah, kurang lebihnya ini nanti akan kita eksplorasi itu ada dua hal, yaitu terkait dengan membuat ini ya, uh, stats overview atau ulasan statistik dari data pelanggan yang ingin kita tampilkan, yaitu berupa total payment-nya ada berapa, kemudian berapa banyak total transaksi yang telah dilakukan oleh pelanggan, sama higher point atau poin tertinggi yang diperoleh oleh pelanggan. Nah, itu kita bisa tampilkan itu nanti di bagian halaman dashboard seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pembuatan laporan sederhana terkait dengan statistik itu, kita akan lanjutkan untuk menampilkan visualisasi data dengan menggunakan chart, yaitu ada dua chart, yaitu pertama itu terkait dengan donut chart ya, ini sebagai bagian kiri, atau pie chart, kemudian dilanjutkan dengan menampilkan bar chart seperti itu, di mana nantinya masing-masing chart tersebut memiliki fungsi tersendiri seperti itu ya, untuk bisa menampilkan dari data yang kita miliki, yaitu di data customer seperti itu. Nah, maka dari itu kita akan memanfaatkan ya dari referensi ataupun dokumentasi yang telah disediakan oleh filament itu sendiri, yaitu dengan menggunakan ini ya, filament ships with these widgets. Nah, widgets itu terdiri dari tiga macam dan kita akan manfaatkan untuk stats overview untuk menampilkan bagian card ya, atau di bagian tiga data ini terkait total payment, total transaction, dan juga higher point, dan dilanjutkan dengan chart itu untuk membuat donut chart dan juga bar chart seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita bisa buka kembali di bagian uh, panduan dari eksplorasi kita, yaitu di article.hashnote.dev pada eksplorasi membuat website menggunakan Laravel dan juga Filament dengan studi kasus sistem informasi pelanggan sederhana. Nah, kita bisa scroll dan kita masuk ke bagian tahapan ke-8 ya, membuat fitur statistik sederhana. Nah, di sini kita awali terlebih dahulu ya, terkait dengan yang ingin kita tampilkan terkait dengan total payment, yaitu untuk memberikan tujuan ya, berapa jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh seluruh pelanggan itu berapa, seperti itu. Selanjutnya, total transaction itu terkait dengan jumlah transaksi yang telah dilakukan oleh seluruh pelanggan dengan satuan itu quantity ya, atau berapa banyak, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu total point, untuk melihat jumlah poin tertinggi yang diperoleh oleh para pelanggan atau customer itu seberapa
jauh atau seberapa besar seperti itu. Nah, oke, selanjutnya bagaimana langkahnya? Ini telah saya rangkumkan terkait dengan tahapannya. Yang pertama, kita perlu mengaktifkan terlebih dahulu ya XMPP atau local server kita, yaitu kita aktifkan untuk modul Apache dan juga MySQL, di mana Apache itu untuk sebagai server lokal kita dan juga MySQL itu sebagai sistem database untuk menyimpan data nantinya. Setelah kita aktifkan, kita bisa masuk ke bagian ini ya, klik Shell atau kita buka command prompt. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian folder project sebelumnya yang telah kita buat seperti itu. Dengan di sini kita udah masuk ke bagian folder XMPP ya. Kita bisa lanjut ke CD atau kita bisa membuka untuk folder di dalam XMPP itu berupa apa. Nah, itu kita buka folder berupa htdocs seperti itu. Nah, setelah masuk di folder htdocs atau sekumpulan project website yang telah kita buat, nah itu kita spesifikkan atau kita panggil di folder project yang telah kita buat sebelumnya. Untuk kesempatan kali ini saya menggunakan folder berupa web app v04 seperti itu. Untuk rekan-rekan semuanya bisa menyesuaikan, dan setelah nantinya kita run atau jalankan, nanti kita akan masuk nih di sini setelah XMPP nanti masuk ke htdocs, kemudian masuk ke folder web app v04. Nah, setelah itu kita bisa membuka project atau folder dari project Laravel filament kita dengan menggunakan IDE atau Integrated Development Environment atau VS Code ya, yang akan kita gunakan dengan menjalankan perintah code spasi titik atau dot. Secara otomatis nanti kita akan dibukakan. Nah, sebelumnya kita kan telah membuat ini ya terkait dengan reporting itu dengan memanfaatkan Laravel dan juga package ya DOM PDF untuk membuat atau mengenerate suatu laporan yang mana itu nanti berbasiskan PDF yang bisa di-download. Nah, maka selanjutnya kita bisa close terlebih dahulu dari progres yang telah kita lakukan agar bisa lebih memudahkan kita untuk melakukan progres. Nah, selanjutnya kita buka kembali di dokumentasi atau artikel. Nah, langkah pertama kita yaitu kita perlu menjalankan ya atau meng-create dari widgets tersebut. Nah, dengan perintah apa? Yaitu dengan perintah PHP Artisan, tidak lupa ya, ini bawaan karena kita menggunakan Laravel, PHP Artisan make gitu. Nah, kemudian kita berikan informasi tambahan berupa filament strip widgets. Nah, kalau sebelumnya kita membuat resource, maka filament strip resource. Pada kesempatan kali ini kita akan memanfaatkan fitur widgets, maka kita spesifikkan setelah make filament itu strip widget seperti itu. Nah, selanjutnya dengan kita tambahkan nama filenya itu nanti stats overview. Nah, selanjutnya ini kita berikan informasi tambahan atau flag berupa min stats overview. Nah, itu untuk memanggil atau mengaktifkan formatnya itu untuk membuat ini ya, stats overview. Nah, untuk widgets display any data, often numeric data as stats in a row. Jadi nantinya data tabular itu kita bisa petakan atau mapping dalam berupa numerik data seperti itu, seperti yang tadi ya yang telah kita tentukan di awal sebelumnya. Oke, nah seperti itu kita bisa copy saja, kemudian kita bisa buka di IDE kita atau di VS Code. Selanjutnya kita copy paste jangan lupa kita aktifkan terminal dulu ya, dengan cara apabila belum muncul kita tekan Ctrl dan juga plus backticks atau tombol yang berada di samping kiri angka 1. Nah, apabila telah muncul, kita bisa pastekan di sini ya. Jangan lupa ini kita pastikan dulu foldernya itu ada di XMPP, htdocs, dan nama folder dari project yang akan kita buat seperti itu. Selanjutnya kita pastekan di sini dan kita bisa enter untuk menjalankan. Nah, di sini ada pertanyaan, what is the resource you would like to create this in? Nah, jadi di sini bentuk konfirmasi ya. Sebetulnya nantinya stats overview atau data card yang akan kita tampilkan itu akan diletakkan di resource mana seperti itu. Nah, sebelumnya kita telah membuat resource customer, tetapi pada kesempatan kali ini kita akan menempatkan di halaman depan sehingga kita tidak menspesifikkan ke resource manapun, sehingga kita bisa tekan enter saja.
would you like to gitu. Nah, itu di the dashboard panel atau di alongside other Livewire component. Untuk kita bisa ketikkan saja dashboard seperti itu di option pertama seperti itu. Nah, oke, selanjutnya apabila telah selesai itu kita bisa buka ya di sini di bagian filament widgets, yaitu lokasi filenya itu. Nah, kita bisa tekan kontrol dan juga kursornya diarahkan ke linknya. Nah, nanti akan ini open file in editor. Nah, jadi telah disiapkan di sini ya untuk template awalnya. Jadi kita tinggal menyesuaikan sesuai dengan data yang ingin kita ambil seperti itu atau ingin kita tampilkan. Nah, kita kembali ke bagian panduan. Nah, selanjutnya setelah kita menjalankan untuk meng-create berupa file ya widgets untuk stats overview, maka kita akan menyesuaikan ya. Di sini kita udah ada panduannya berupa kita memanggil dulu stat gitu ya. Stat ini itu harus kita load atau kita import dulu ya kalau kita menggunakan Python ya. Itu di awal itu di atas itu harus import dulu. Nah, itu kalau di Python. Tapi kalau di Filament atau Laravel itu dengan menggunakan use bukan import. Itu sama saja sebetulnya fungsinya. Nah, itu untuk apa? Stat itu modul yang ada di Filament widget stats overview widget. Jadi stat itu untuk memanggil data seperti itu ya dengan memanfaatkan fungsi statistik itu sendiri yang telah disiapkan oleh Filament seperti itu. Nah, itu kita bisa ketikkan stat gitu ya. Nah, jangan lupa setelah kita selesai menuliskan stat gitu ya, itu nanti ada beberapa pilihan di sini untuk yang mana bisa kita import di atas nantinya. Ini kita bisa cek dulu. Bagian atas itu use filament widget stats overview widget stat. Nah, ini yang kita butuhkan, kita bisa klik. Nah, nanti akan keload di bagian atas yang ini filament widget. Kenapa ini kayak ini ya terhidden? Karena di sini kita belum menuliskan sintaks lebih lanjut atau spesifik. Nah, selanjutnya kita akan memberikan titik double titik 2 gini ya. Nah, selanjutnya nanti akan aktif. Nah, itu karena di sini itu pertama kita ingin menampilkan total payment, jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh seluruh pelanggan atau satuannya rupiah ya. Berarti kita akan menggunakan yaitu kita spesifikkan dulu ya dengan make gitu ya. Make, jangan lupa ini udah template bawaan dari filament. Nah, selanjutnya kita tambahkan dulu nih keterangan total payment. Nantinya itu akan muncul ya berupa string atau kalimat gitu ya. Total payment. Nah, itu kita tuliskan total. Oke. Nah, total payment. Nah, di sini jangan lupa karena paragrafnya nanti itu kita gabung. Nah, itu dengan titik concat ya, seperti itu. Nah, di sini koma ya. Nah, oke, sebelumnya itu kita koma itu untuk apa? Untuk memisahkan antara string atau statis ya, data statis atau keterangan yang udah kita setting secara statis tidak berubah atau tidak kita ambil dari database. Selanjutnya kita pisahkan dengan koma. Nah, selanjutnya baru di sini kita masuk ke data yang kita ambil dari database. Nah, kita memanggil apa? Yaitu customer ya. Customer. Nah, itu jangan lupa nantinya diimpor itu model customer untuk kita berinteraksi dengan tabel customer. Nah, selanjutnya titik 2. Nah, itu kita jumlahkan karena kita ingin menghitung total ya dari pembayaran. Nah, itu kita jumlahkan dengan apa? Perintah sum seperti itu, fungsi sum. Nah, di sini. Nah, itu dengan apa? Entitasnya itu di mana? Nah, itu yaitu entitasnya itu total payment seperti itu. Nah, kurang lebihnya ini. Terus agar bisa tampilannya itu nanti lebih rapi ya. Nah, itu kita bisa jangan lupa nanti bisa koma dulu. Nah, itu di awal itu kita tambahkan RP seperti itu ya. RP. Nah, jangan lupa di sini kita ini error ya. Ada garis bawah scroll warna merah. Ini ada error nih, problem. Nah, itu tidak bisa secara langsung kita gabungkan. Nah, maka dari itu kita perlu untuk menambahkan titik atau concat. Nah, itu untuk bisa nanti agar tidak error atau menggabungkan antara statik, keterangan statik atau data statik dengan data dinamis yang kita peroleh dari database seperti itu. Nah, selanjutnya agar nantinya itu tampilannya juga pemisah antara ribuannya itu titik bukan bawaannya koma, maka kita perlu memanfaatkan yaitu kita blok dulu number format. Nah, number format. Nah, seperti ini.
Nah, selanjutnya setelah itu jangan lupa di bagian akhir itu kita tambahkan ya, yaitu berupa apa? Yaitu berupa 0, terus koma. Yang ingin kita rubah apa? Yang awalnya koma itu kita ganti menjadi titik, seperti itu ya. Nah, ini 0 itu sebagai kode bahwa yang akan kita pisah itu untuk ininya ribuan, seperti itu. Nah, kita bisa cocokkan di sini itu koma 0, kemudian koma dulu baru titik, karena koma awal ini sebagai value existingnya, itu bawaannya itu koma ya, pemisah ribuannya. Tetapi ini ingin kita ganti pemisah ribuannya itu bukan koma tapi titik, seperti itu. Nah, kita bisa mengikuti dengan memanfaatkan yaitu fungsi number format, seperti itu. Nah, kurang lebihnya ini untuk menampilkan total payment dalam RP, seperti itu ya. Kita bisa tambahkan berupa komentar dengan menambahkan ini ya, double slice, seperti itu. Nah, selanjutnya apabila kita ingin menampilkan data lebih dari satu ya, atau cardnya itu lebih dari satu, maka kita bisa pisah dengan koma, seperti itu. Karena ini di dalam array, jadi data yang ada di dalam array itu biasanya dipisahkan oleh koma, seperti itu. Nah, kita kembali ulang ya dengan menggunakan start. Kita ulang, kita make ya. Yang kedua itu make apa? Yaitu untuk total transaksi. Kita ingin melihat ya, total transaksinya itu ada berapa sih? Nah, total transaction. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita bisa panggil ya customer. Nah, karena kita berinteraksi dengan tabelnya itu customer, sehingga kita tidak henti-hentinya memanggil modelnya customer, seperti itu. Mungkin nanti apabila kita telah mengerjakan studi kasus yang kompleks, maka tidak hanya customer saja yang kita libatkan, mungkin tabel lainnya, produk atau dan sebagainya, seperti itu, sesuai dengan studi kasus yang diangkat, seperti itu. Nah, selanjutnya karena kita ingin menghitung ya total transaksinya ada berapa, kita memanfaatkan dari fungsi count, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang ingin kita hitung itu di entitas apa, itu di total transactionnya, seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti berikut ya, count total payment. Nah, nanti kita bisa menambahkan keterangan tambahan, jadi tidak hanya angkanya saja yang muncul, tapi kita bisa seperti tadi ya, tambahkan keterangan atau satuannya itu transaction, seperti itu. Transactions. Nah, jangan lupa karena di sini kita ingin menampilkan dua data, yaitu data dinamis dari get atau meretrieve dari database. Nah, selanjutnya kita tambahkan static data atau data tambahan berupa statis, maka perlu kita tambahkan berupa titik atau concat sehingga agar tidak error, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ya, kita pisahkan dengan koma. Kita tambahkan dulu keterangannya itu tampilkan jumlah transaksi dalam. Nah, ini kita tambahkan dulu seperti berikut. Nah, kita bisa lanjut. Yang ketiga yaitu menampilkan total poin tertinggi. Nah, jadi di sini akan kita menghitung ya untuk menyeleksi atau melihat dari dataset yang kita miliki yang tersemat di tabel customers, khususnya nantinya itu di bagian total point. Nah, itu akan kita lihat mana sih total point tertinggi. Nah, itu maka kita bisa memanggil dengan menggunakan start ya, jangan lupa titik double titik 2, kemudian make. Nah, terus selanjutnya kita bisa tambahkan keterangan higher point. Ini sebetulnya bebas ya untuk keterangan ininya, itu menyesuaikan agar lebih informatif saja, seperti itu. Higher point, nah itu sebanyak berapa? Nah, itu higher point. Terus selanjutnya kita panggil kembali yaitu model customer agar kita dapat berinteraksi dengan tabel customers. Selanjutnya fungsi apa yang kita lakukan atau gunakan. Nah, karena kita ingin menghitung nilai tertinggi, maka kita bisa memanfaatkan fitur yaitu berupa max, seperti itu. Seperti yang ada di Excel ya, seperti itu. Itu fungsi max, seperti itu. Nah, selanjutnya kita spesifikkan fungsi max itu akan diterapkan untuk menghitung atau melihat data di bagian entitas apa. Nah, di sini karena kita ingin melihat total point tertinggi, maka kita spesifikkan untuk melihat dari entitas total point dari tabel customers-nya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini setelah itu kita bisa koma ya. Nah, ini kita bisa tambahkan apabila kita menambahkan keterangan atau satuannya itu berupa poin, seperti itu ya. Nah, jangan lupa kita bisa dengan titik, kemudian kita bisa menambahkan ini ya
apa kutip ya, kutip single kutip gitu untuk poin seperti itu. Sebetulnya bebas, bisa double tip atau one tip seperti itu. Nah, kurang lebihnya itu. Oke, selanjutnya kita save. Nah, oke, kita bisa plus lagi ya di sini untuk menjalankan projectnya itu di local server ya, untuk melihat apakah itu sudah hal ini udah muncul atau belum. Nah, seperti itu. Oke, jangan lupa kita proses untuk menjalankannya itu bisa menjalankan dengan perintah pp artisan seperti itu. Oke, oke, terus kemudian kita bisa sorot dan kita klik gitu ya dari apa URL yang telah di generate oleh si Laravel-nya seperti itu. Oke, itu di web address. Oke, kita bisa login di situ, kemudian, nah, jadi harapannya nanti kita akan munculkan di bagian bawahnya ini ya, dari apa, card-nya, welcome admin dan juga keterangan filamennya. Nah, seperti itu. Nah, hanya saja di sini belum muncul. Nah, bagaimana kita untuk memunculkannya? Kita bisa buka kembali di bagian dokumentasi ya, itu. Oke, ini kita perlu untuk mengaktifkan ya, itu di bagian uh, providers, kemudian filament, di bagian dashboard panel. Nah, itu kita bisa di sini pages dashboard. Nah, ini jangan lupa nih, biasanya ini kita perlu cek dulu ya di page dashboardnya itu, agar nantinya nah itu muncul. Nah, apabila ini telah tersedia, kita bisa lanjut di bagian sini ya, itu untuk melihat widget account widget dan juga filament info widget. Nah, ini pastikan ini udah ada. Kalau udah ada dan tadi belum muncul, nah, itu kita bisa jalankan di sini ya, berupa PHP artisan optimize seperti itu. Jadi ini untuk memperbarui catch ya, atau caca dari website kita seperti itu. Nah, telah kita jalankan. Itu terkadang belum muncul itu karena belum kita update itu untuk catch-nya atau cacanya seperti itu. Oke, kita bisa sambil tunggu ya ini. Sebelum nantinya kita refresh. Oke, ini masih progress. Nah, sampai nanti ini dan semua keterangannya. Oke, oke. Nah, apabila telah dan semua sampai di filament, kita bisa kembali ke browser kita dan kita bisa refresh. Nah, harusnya di sini udah mulai muncul ya, seperti itu. Nah, jadi kita bisa menampilkan dari stats overview atau statistik sederhana itu. Oke, di sini masih loading dari datanya. Oke, kita bisa sambil ini ya, lihat atau mengakses dari dokumentasinya. Jadi kita tidak perlu khawatir ya apabila kita belum ada panduan seperti itu ya. Karena apa? Yang paling utama itu sebelum kita menentukan menggunakan teknologi apa, itu yang paling utama itu kita pastikan bahwa teknologi tersebut telah tersedia dokumentasinya. Nah, itu pentingnya itu apa, sebelum kita memutuskan seperti itu. Karena apa? Uh, Terkadang kita tidak perlu dituntut untuk bisa terlebih dahulu terkait dengan dasarnya. Karena apa? Dengan adanya panduan atau dokumentasi itu membantu kita ya untuk bagaimana kita mengutilisasi atau memanfaatkan dari teknologi tersebut seperti itu. Oke, nah ini ada muncul ya, total transaction is full disconnection. Oke, count from customer development is null. Oke. Oke, nah ini muncul ya, deleted add is null. Nah, itu kita bisa cek ya di bagian customer terlebih dahulu. Nah, di customer ini nah, ini jangan lupa ini soft delete-nya itu udah kita aktifkan ya. Ini di soft delete. Nah, selanjutnya itu kita bisa kembali ke bagian ini. Itu bisa ada kemungkinan itu di bagian ini ya, apa? Apabila di model itu telah delete ya, itu atau kita bisa memanggil soft delete. Nah, itu udah kita import. Nah, itu kita bisa masuk ke bagian ini ya, apa? Database.
database, kemudian di migration, di bagian terakhir create customers. Nah, pastikan di situ udah ada soft delete seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini column not found, total transaction. Nah, ini kita bisa cek ya, ini informasi utamanya itu unknown column atau kolomnya tidak tersedia gitu ya untuk total transaction, seperti itu fieldnya. Nah, ini bisa jadi apabila kita telah soft delete-nya itu udah kita load ya, tadi kan ada keterangan juga ya ini from customer, deleted at is null. Nah, itu jadi kita bisa cek dulu di bagian ini apa database kita, yaitu dengan kita buka di XMPP kemudian buka MySQL di admin seperti itu. Selanjutnya kita bisa cross check ya terkait dengan oke, kita buka dulu web app V04 ya di sini. Nah, web app V04 ini disesuaikan dengan project rekan-rekan semuanya. Terus kita masuk ke bagian customers, tabel customers. Nah, itu kita bisa cek di sini ya. Itu uh, di sini tadi errornya itu berupa total transactions. Nah, di sini apakah ada total transactions? Nah, ternyata di sini itu tidak tersedia ya total transactionnya. Nah, jadi di sini itu yang dimaksudnya itu bukan total transaction-nya, tapi total payment seperti itu. Ingin menghitung, oke, jadi kita di sini ada kesalahan di bagian start overview tadi ya. Nah, itu di bagian transaction. Nah, total transactions count. Nah, di sini saat kita memanggil total transaction. Nah, oke, kita bisa buka kembali di sini, scroll ke atas. Nah, jadi ini kita nggak ada ya total transaction itu ternyata nggak ada di apa database kita, fieldnya atau entitasnya itu tidak ada. Jadi kita menggunakan total payment ya untuk sebagai parameternya. Oke, kita bisa update di bagian ini ya apa stats overview, kemudian ini total transactionnya itu kita ganti dengan total payment seperti itu. Oke, kemudian kita Ctrl S untuk simpan dan kita kembali lagi di bagian ini tadi URL untuk menjalankan projectnya. Kita bisa tekan Ctrl F5 atau F5. Nah, nanti kurang lebihnya akan muncul ya di sini ya. Kurang lebihnya ini ada 3 stats overview. Stats overview di sini tidak asal muncul, akan tetapi di sini sesuai dengan data yang telah kita definisikan di sini seperti itu. Total payment, nah ini total payments, kemudian value-nya berapa, nah itu kita bisa dengan koma ya. Nah, ini value-nya seperti itu. Nah, ini telah sesuai yang kita harapkan, yaitu pemisah antar ribuannya itu titik bukan koma. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini spasinya kurang. Nah, kita bisa nambahkan ya di sini setelah titik itu spasi dulu baru transaction. Begitu juga yang di bawah itu spasi dulu baru point seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa simpan tadi, update terus kita refresh. Nah, ini otomatis ya itu ngeload sendiri atau uh, hot reload gitu. Secara otomatis akan memperbarui atau merefresh gitu ya dari perbaikan sintaks yang telah kita susun seperti itu. Nah, sampai di sini kita telah menyelesaikan untuk bagian pertama yaitu stats overview. Nah, jadi mungkin ini sedikit pesan ya untuk kita semuanya. Jadi apabila tadi muncul error itu kita tidak perlu panik. Nah, yang paling utama itu kita perlu melihat atau mengamati ya atau memahami dari pesan errornya itu seperti apa. Nah, selanjutnya dari situ nanti kita baru untuk menyusun mana sih yang perlu kita cross check dan juga mana yang perlu kita perbaiki seperti itu ya. Nah, karena di saat kita menyusun sintaks atau proses implementasi itu apa ya istilahnya yang namanya error itu tidak bisa kita hindarkan seperti itu. Oke, yang paling terpenting bagaimana kita bisa melakukan ini ya problem solving. Nah, itu dengan sesuai dengan memanfaatkan dari pesan error yang tersedia dari filament maupun Laravel itu sendiri. Oke, balik lagi kita akan melanjutkan setelah kita menyelesaikan di untuk ini ya apa bagian stats overview, maka kita bisa lanjut untuk membuat pie chart atau donut chart gitu ya. Dengan tujuan untuk melihat prosentase antara pelanggan dengan berstatus member aktif dengan tidak aktif itu mana sih yang lebih dominan sehingga kita bisa
menangkap suatu insight gitu ya dari total customers data yang kita simpan itu apakah mayoritasnya itu udah berstatus ini ya member atau belum seperti itu, sehingga nantinya kita bisa memanfaatkan informasi tersebut untuk mengevaluasi seberapa jauh terkait dengan produk ataupun layanan kita di hati pelanggan kita gitu ya, seberapa meyakinkan gitu, karena dengan statusnya itu telah member ya, berarti itu nanti bisa untuk kita ambil insight-nya itu salah satunya uh, udah ini ya apa istilahnya yakin gitu dengan menggunakan layanan kita seperti itu untuk di aspek lainnya, tetapi di sini kita akan fokus untuk bagaimana membuatnya seperti itu. Oke. Nah, untuk yang pertama itu sama ya, kita akan menggunakan PHP Artisan Make Filament Widget seperti itu, karena kita akan menggunakan fungsi widgets dari filament itu sendiri. Nah, kita namakan is member chart gitu, karena ini untuk melihat apakah datanya itu berstatus member ataupun tidak, is member chart. Dan jangan lupa kita tambahkan flagnya ya, untuk keterangan spesifiknya itu chart, bukan stats overview seperti itu ya. Jadi ini harus kita tambahkan berupa chart, stats overview atau table seperti itu. Oke, jadi kita bisa untuk mempercepat ya, kita bisa copy saja di sini. Yang paling terpenting di sini kita semua telah memahami kenapa kita menuliskan sintaks seperti ini, seperti itu ya. Jadi is member chart itu nanti sebagai nama filenya. Nah, kemudian filament widgets itu sebagai fitur dari filament yang akan kita gunakan, dan min chart itu sebagai parameter tambahan atau informasi tambahan yang ingin kita buat itu terkait dengan chart, bukan stats overview seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke bagian VS Code-nya dan kita jalankan di bagian terminal ya. Oke, jangan lupa ini PHP di bagian awal itu kurang P ya. Oke, selanjutnya PHP. Nah, itu udah kita jalankan. Oke, kita bisa sambil menunggu ya. Oke, nah sama ya seperti tadi. Jadi nantinya akan kita dihadapkan gitu ya, diberikan tawaran. Kita ingin menaruhnya di halaman apa atau di fitur apa gitu ya. Apakah di resource tertentu atau di depan. Nah, karena berhubung kita di halaman dashboard, kita bisa enter saja. Selanjutnya di sini kita bisa tambahkan keterangan dashboard, dashboard seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita diberikan tawaran ya. Jadi kita ingin membuat chartnya itu untuk tipe apa. Nah, ini telah tersedia. Nah, kita bisa fokus untuk di Doughnut chart. Nah, itu dengan ini telah tersedia ya untuk pilihannya dari angka 0 sampai 7. Karena Doughnut chart itu nomor 2, maka kita bisa ketikkan 2 saja. 2 kemudian enter. Nah, secara otomatis nanti akan dibuatkan ya di bagian model widget seperti itu. Nah, seperti biasa kita tekan kontrol kemudian sorot di bagian link yang telah dibuat oleh filamennya dan kita klik untuk membuka file yang baru saja dibuat, yaitu untuk membuat donut chart seperti itu. Oke, selanjutnya kita fokus di bagian ini ya, dalam return ini bagaimana untuk kita membuat donut chart. Nah, itu kita bisa mengikuti dari panduan. Nah, ini template-nya itu berupa apa? Kita bisa define dulu judulnya itu apa sih. Nah, itu dengan jangan lupa ya, itu kita panggil protected. Nah, protected itu agar tidak bisa diedit sembarangan atau dikunci ya. Kemudian jangan lupa ini static gitu ya, karena nanti value-nya itu telah kita definisikan di sini gitu ya, di awal gitu. Static, nah, jangan lupa titik koma. Nah, itu bentuknya itu apa, dalam artian tipe datanya apa. Nah, karena yang kita tampilkan itu string ya, maka kita bisa tuliskan string seperti ini. Nah, baru selanjutnya itu untuk bagian heading seperti itu, heading. Nah, oke, protected. Nah, malumnya seperti ini ya. Nah, terus kita tambahkan. Nah, setelah kita definisikan untuk heading judulnya itu apa, itu sebetulnya bebas. Akan tetapi di sini sebagai contoh itu saya akan menambahkan keterangan judul berupa is member status chart gitu ya, untuk melihat untuk data member pelanggan seperti itu. Nah, jangan lupa kita tutup dengan titik koma seperti itu. Jangan lupa kita ini ya apa. Oke, mohon maaf ya. Di sini chart widgets is member. Oke.
Server.php. Oke, mohon maaf rekan-rekan semuanya. Oke, jadi di sini muncul error tuh karena ini bukan bagian dari interaksi kita terhadap database ya. Jadi kita perlu keluarkan nih keterangan ini karena di dalam return itu ternyata fokus untuk dari chartnya itu sendiri karena di sini kan di luar dari chartnya ya atau sintaks chart maka kita perlu mengeluarkannya yaitu kita bisa cut ya dari ini kita cut kita blok dulu kita Ctrl X dan selanjutnya kita taruh di luar return ya seperti itu. Nah seperti berikut. Nah, selanjutnya oke, ini juga ya maaf ini kita taruhnya bukan di sini tapi oke, nah di sini ya. Oh, ternyata telah tersedia ya. Telah dibuatkan oleh si filamennya. Oke, jadi kita tinggal value-nya aja yang kita update seperti itu. Oke, berarti udah dimudahkan. Nah, selanjutnya tinggal kita tambahkan nih di sini protected static. Nah, ini jangan lupa integer ya. Itu untuk apa? Untuk kita bisa men-setting. Jadi, kita akan menampilkan chartnya ini di urutan keberapa. Itu kita bisa memanggil variable sort seperti itu ya. Jangan lupa sebelumnya itu kita panggil protected. Nah, kemudian static ya, karena ini udah kita setting statis di awal. Jangan lupa karena sort itu kan urutan ya dengan value-nya itu nilai ataupun angka, maka kita definisikan di sini integer seperti itu. Jangan lupa int seperti itu ya. Tipe datanya int dari value yang kita definisikan seperti itu. Nah, kalau sebelumnya itu string karena berupa suatu kalimat atau kata seperti itu. Oke, setelah itu kita bisa fokus di bagian dalam atau untuk chartnya itu sendiri seperti itu ya. Oke, nah di sini apabila kita udah save ya, itu kita apabila kembali di sini nantinya akan muncul harusnya di bagian sini ya. Oke, nah ini belum muncul karena belum kita optimize. Tapi nanti akan kita jalankan, kita fokus dulu untuk pembuatannya ya dari agar data dari tabel customers itu kita ambil ya untuk menghitung yang aktif maupun tidak aktif. Nah, itu seperti apa? Nah, kita bisa mengikuti dari panduan, yaitu kita membuat terlebih dahulu ya untuk menghitung jumlah member aktif. Nah, kita panggil dulu atau membuat suatu fungsi untuk bisa memanggil itu gelar aktif. Nah, seperti itu ya. Nah, aktif. Ini bebas namanya itu apa ya variabelnya. Yang jelas itu nanti representatif dari fungsi yang akan kita buat karena berhubung di sini kita ingin menghitung jumlah member yang aktif maka saya menamakan active count seperti itu. Count itu untuk menghitung dari data yang aktif. Nah, dengan apa? Yaitu kita panggil ya customer. Itu model customer. Oke, customer. Jangan lupa titik 2 ya. Nah, itu kita bisa tambahkan atau memanggil where ya. Where itu sebagai filternya ya. Itu seperti kalau di Excel itu kita menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP seperti itu. Nah, itu dengan where atau filter. Nah, kemudian where, nah ini kita panggil customer, data customer where. Nah, di mana atau kita panggilnya seperti itu ya, where di mana. Nah, itu is. Nah, ini kita bisa lihat dulu di bagian sini. Ini kan ada is member ya, entitasnya is member. Nah, itu kita bisa panggil di sini is member. Nah, kita lihat, jadi kita ambil data customer, selanjutnya kita fokus sebagai parameter filternya itu di is member gitu ya. Nah, itu apa value-nya? Nah, itu true seperti itu. Karena di sini kan berupa ini ya apa boolean. Boolean itu kan ada dua value ya tipenya true atau false seperti itu. Jadi kita bisa berikan true seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya apa? Kita ini ya apa lakukan setelah kita menemukan atau memfilter datanya apa langkah kita yaitu count seperti itu atau menghitung gitu. Nah, menghitung ya count seperti itu. Nah, karena di sini kita opsional ya, kita bisa menampilkan dalam bentuk persentase atau kuantitasnya seperti itu. Karena kalau apabila kita ingin menampilkan persentase ya udah berarti dari data customers dengan value is member ya, entitas is membernya true itu kita bagi saja dengan data customer itu kan. Nah,
itu langsung kita count seperti itu. Nah, kita kalikan 100 seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi customer count itu untuk menghitung total dari data pelanggannya itu ada berapa banyak gitu. Nah, tinggal kita kalikan 100 untuk bisa ini ya, generate atau value-nya nanti itu berupa prosentase seperti itu. Jangan lupa ini koma ya, karena ini di dalam array seperti itu. Oke. Terus selanjutnya kita bisa enter. Nah, itu setelah kita menghitung untuk aktif ya. Nah, itu kita bisa menambahkan untuk inactive seperti itu. Count. Perbedaannya itu sederhana ya. Itu kita bisa kopas saja. Nah, perbedaannya awalnya itu is membernya true, karena ini inactive berarti false seperti itu. Oke, setelah itu kita save seperti itu ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya, nah, apabila kita telah ini mendefinisikan dari fungsinya, nah itu baru nantinya akan kita masukkan ya ke dalam return. Oke, mohon maaf. Jadi karena ini masih sifatnya itu data variabel ya, itu kita pindahkan ke atas di luar return. Seperti itu. Oke. Nah, di dalam return. Oke, karena ini di luar, jangan lupa ini titik koma ya. Oke, karena oke, koma itu digunakan apabila di dalam suatu array atau ini ya, kurung siku seperti itu. Nah, formatnya seperti apa? Nah, itu jadi untuk bisa menampilkan suatu chart itu ada dua informasi yang harus kita load atau dua data yang harus kita load, yaitu berupa labels, keterangan, dan juga datasetnya seperti itu. Nah, oke, maka kita bisa copy saja di sini ya, labels dan juga dataset. Nah, ini kita masukkan di sini. Nah, labelsnya itu berupa apa ya? Itu berupa active member in percent. Nah, ini sebagai ininya ya, labelnya nantinya uh, itu kita bisa tentukan secara statik ya, atau kita bisa custom active members in percent. Nah, kemudian ini inactive members in percent juga, karena di sini kita akan meload ya, datanya itu berupa dua data, active dan juga inactive. Maka apabila itu active, itu keterangannya apa nantinya? Itu active members in percent. Nah, apabila nanti tidak aktif, maka kita bisa tambahkan keterangan inactive members in percent gitu. Nah, selanjutnya untuk data itu tidak lupa ya, di sini kita definisikan di dalam dataset itu ada array, dan juga di dalamnya ada array kembali. Nah, itu ada data. Nah, itu datanya itu berupa $active count seperti itu. Nah, yang kedua itu $inactive count seperti itu ya. Seperti ini. Kenapa ini ada kerual-kerual? Karena tadi ini ya, namanya itu tidak sama seperti itu. Jadi ada muncul error seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan parameter tambahan atau settingan konfigurasi tambahan berupa background color. Nah, ini untuk yang pertama itu kondisinya apabila true gitu ya. Ini ya true, atau itu member gitu. Nah, itu berupa apa? Nah, ini bebas ya. Rekan-rekan bisa memberikan warna itu bebas dengan hexa code gitu ya. Nah, jadi ini sebetulnya kita bisa cek ya di sini hexa code color. Nah, di sini color. Nah, itu kita bisa akses ya, itu color hex. Nah, itu rekan-rekan bisa untuk mencari informasi ya di sini terkait dengan contoh hijau. Nah, ini nanti hexacode-nya apa? Nah, ini yang akan kita ambil seperti itu ya. Berarti kalau contohnya itu saya memiliki value ini ya, nah maka nanti akan muncul biru seperti itu ya untuk yang kondisinya true. Nah, apabila kondisinya false atau tidak sebagai member, berarti kita coba cek nantinya di sini ya. Nah, nantinya warnanya pink seperti itu ya kurang lebihnya. Oke, jadi rekan-rekan untuk bisa memperoleh itu ya, kode hexacode warna itu kita bisa akses di sini ya, di www.colorstriphex.com. Nah, itu rekan-rekan bisa klik aja di bagian sini, warna sesuka rekan-rekan. Nah, nanti yang kita ambil itu untuk hexacode-nya dari shape itu ya. Oke, sampai di itu.
Oke, nah ini saya close dulu karena jadi crash ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita definisikan di sini, nah ini warna untuk masing-masing bagian ya, bagian untuk true dan juga false kita save. Selanjutnya kita cek kembali. Nah, ini jangan lupa ya, kita tambahkan agar lebih rapi. Ini opsional saja ya. Nah, jadi ini tambahan ya. Nah, ini kebetulan di sini saya generate dengan menggunakan AI gitu ya, untuk bisa lebih rapi seperti itu. Sehingga nantinya dari AI itu akan bisa memberikan rekomendasi berupa sintaksnya itu seperti apa. Nah, tidak lupa ya. Jadi kita perlu untuk memvalidasi dari apa rekomendasi yang diberikan oleh AI, apakah itu sesuai dengan yang kita butuhkan atau tidak, seperti itu. Sehingga nantinya kita tidak asal ya untuk memanfaatkan dari AI itu sendiri, sehingga kita lebih bijak seperti itu untuk memanfaatkannya. Nah, itu di bagian setelah get type, nah itu kita bisa tambahkan get options. Nah, tujuannya apa get options? Nah, ini untuk memberikan settingan tambahan atau konfigurasi tambahan. Jadi chartnya nanti itu responsif seperti itu ya, kita berikan parameternya true. Nah, selanjutnya untuk bisa lebih informatif, nah itu kita bisa panggil lagi. Nah, di dalamnya itu ada dua macam setting atau konfigurasi berupa legend ya. Legend itu legenda, keterangan tambahan ya. Itu kita bisa tambahkan displaynya itu true atau false seperti itu. Nah, selanjutnya tooltip itu kita bisa setting enable atau enggak gitu ya. Enable itu kita aktifkan true atau false. Nah, tooltip ini fungsinya itu nantinya apabila kita sorot dari chartnya itu nanti akan muncul suatu informasi yang telah kita setting tadi berupa apa? Active members in person itu value-nya berapa. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nanti akan kita coba cek ya bagaimana nanti uh, setelah kita tambahkan berupa get option seperti itu. Nah, selanjutnya di sini scales atau skalanya. Nah, itu kita bisa setting untuk sumbu X itu displaynya false dan Y itu false juga gitu. Apabila kita ingin munculkan skalanya, ya udah berarti kita bisa true seperti itu value-nya. Oke, selanjutnya kita bisa ini ya, merefresh ya di bagian progress kita tadi. Nah, itu. Nah, di sini belum muncul ya karena tadi apa belum kita optimize kembali ya. Nah, itu caranya PHP artisan optimize seperti itu. Oke, kita bisa sambil tunggu ya. Nah, sampai di bagian filamen ya. Filamen itu dan seperti itu. Kita bisa sambil tunggu dan juga kurang lebihnya itu ya bagi rekan-rekan semuanya bagaimana kita bisa memanfaatkan suatu widget khususnya untuk menampilkan chart. Jadi ada tiga bagian yaitu get data untuk data yang ingin kita tampilkan secara dinamis di bagian chartnya nanti. Selanjutnya ada get type. Get type itu terkait dengan tipe dari chart yang akan kita gunakan. Kita bisa panggil di sini donut, kemudian ada line chart dan sebagainya. Dan terakhir get options itu sebagai konfigurasi tambahan. Ini opsional ya, konfigurasi tambahan agar chartnya nanti lebih ini ya interaktif seperti itu. Dimulai dari responsivitasnya itu true karena nanti kan kita bisa sesuaikan ya apabila kita mengaksesnya dengan device smartphone, tablet. Nah, itu nanti bentuknya menyesuaikan. Kemudian ada plugin untuk men-setting atau mengkonfigurasi terkait dengan legend dan juga tooltip serta ada scales, yaitu skala untuk sumbu X dan Y-nya, itu apakah ingin kita munculkan atau tidak, seperti itu. Oke, berhubung di sini telah selesai untuk menjalankan update change-nya atau case-nya PHP Artisan Optimize, maka kita bisa kembali lagi browser dan kita refresh. Nah, seharusnya nantinya di sini bagian bawahnya ya, urutan keempat itu sudah muncul untuk chart-nya. Oke, nah di sini udah ada load ya skeletonnya. Nah, di sini hijau semua. Nah, ini kan setelah kita sorot itu nanti akan ada muncul informasi active members in present. Nah, itu 100. Nah, itu kan. Nah, itu muncul itu dari mana? Yaitu dari tooltipnya karena kita aktifkan seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk di bagian keterangan bawah active members in person dan juga inactive members in person itu kenapa bisa muncul? Itu karena kita aktifkan di bagian legend gitu. Nah, coba ini kalau false. Nah, kalau false, nah itu nanti di bagian bawah itu tidak muncul seperti itu.
atau legendanya itu akan ke hidden seperti itu. Nah, seperti berikut. Nah, legendanya itu atau informasi keterangan itu akan terhidden seperti itu ya. Karena kan lebih baiknya kita tampilkan agar lebih informatif atau tidak multi tafsir seperti itu ya. Oke, selanjutnya, nah ini berhubung kenapa hijau semua ya, atau active member semua, karena kita bisa cek di database di sini, saya memiliki datanya itu karena ada 2 data, itu member semua, dalam artian aktif semua ya, atau true, seperti itu. Makanya saat di load itu dia hijau 100%, seperti itu kurang lebihnya. Oke, di sini kita telah selesai ya untuk membuat chart untuk di Doughnut chart atau pie chart. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut untuk bagian yang ketiga, yaitu kita bisa membuat bar chart. Nah, ini untuk menampilkan data berupa history ya, dari 5 total poin tertinggi ya. Ya, 5 total poin yang diraih oleh pelanggan itu dia itu terletak di kecamatan mana sih. Nah, sehingga kita dapat memperoleh insight dari behavior atau perilaku pelanggan seperti itu. Jadi kita bisa mengevaluasi, oh ternyata pelanggan kita mayoritas itu poin tertinggi artinya sering melakukan transaksi dari layanan kita itu berasal dari kecamatan mana seperti itu. Sebetulnya ini bebas mau kecamatan ataupun kabupaten. Nah, nanti bisa kita sesuaikan. Nah, oke, untuk bisa membuat hal tersebut, bagaimana kita bisa menjalankan seperti tadi ya, PHP Artisan Make, karena kita berada di environment-nya Laravel, Filament Widgets, karena kita ingin memanfaatkan fitur dari widgets dan di sini kita ingin mengenerate chart untuk total point chart. Nah, maka ini bebas ya, nama filenya itu apa. Yaitu di sini saya tetapkan total point chart. Dan tidak lupa minus-minus chart atau flag, informasi tambahan yang kita buat itu untuk chart ya, bukan stats overview maupun bukan table seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa kopas saja. Kita jalankan kembali di terminal, ada di VS Code. Kita sambil tunggu. Nah, tidak lupa ya, nantinya dari filament itu secara otomatis akan menanyakan ke kita, mengonfirmasikan apakah terletak di resource tertentu atau tidak. Jawabannya tidak, karena ingin kita tampilkan di bagian halaman dashboard. Selanjutnya, kita definisikan nih. Nah, lokasinya di mana, yaitu di dashboard page, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa pilih seperti tadi, karena bar chart itu di bagian urutan 0, nah, kita tulis saja 0, kemudian kita enter. Nah, secara otomatis nanti akan di-generate. Nah, kita bisa buka kembali. Nah, kurang lebihnya template-nya itu sama terkait dengan get data dan juga get type. Nah, nantinya akan kita coba tambahkan get options ya, apabila kita ingin menampilkan tampilannya itu lebih informatif seperti tadi. Nah, selanjutnya kita bisa update dulu ya di sini. Heading-nya itu kita bisa custom. Nah, berupa apa? Top 5 total points by district. Nah, karena berhubung di sini skenario yang kita gunakan berdasarkan kecamatan seperti itu. Dan tidak lupa di sini kita definisikan ya, lokasinya itu kita taruh di bagian mana, itu dengan memanggil sort. Dengan tipe datanya itu int, sortnya itu urutan ke, setelah tadi keempat berarti kelima seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian sini kita bisa memanggil ya data. Nah, ini kita perlu mendefinisikan query ya, bagaimana kita bisa mengkondisikan data yang kita ambil itu seperti apa gitu. Nah, kita bisa panggil ya di sini yaitu berupa $data. Ini bebas sebetulnya. Hanya saja di sini saya agak representatif ya untuk saya tampilkan nanti itu berupa data. Nah, seperti itu. Maka saya definisikan atau saya simpan di variable data seperti itu, di mana kita panggil customer, nah, model customer titik 2 double titik 2 ya, kemudian with ya. Kenapa kita pakai with itu karena kita ingin memanggil ya, atau dengan gitu, kita memanggil data tab yang berada di tabel customers dengan relasi berupa distrik seperti itu ya. Nah, dengan distrik seperti itu. Nah, distrik itu relasinya. Nah, distrik itu kita peroleh dari mana sih relasi? Nah, relasi itu berasal dari mana? Nah, kita bisa ini ya, buka dulu di
model customer, kita sebelumnya telah mendefinisikan nih di sini relasinya itu berupa distrik. Jadi kita terhubung dengan tabel yang ada di kecamatan gitu, distrik. Nah, seperti itu ya. Kita balik lagi ke total point chart, kemudian with the district. Nah, selanjutnya apa? Yaitu setelah itu kita select ya, kita pilih gitu ya. Select. Nah, apa yang kita pilih yaitu kita spesifikkan ke district ID gitu ya. Nah, district ID ini salah satu field atau entitas dari customer seperti itu ya. Kita bisa buka ya di sini di bagian apa PHP admin itu kan menyimpan entitas ya, relasi terhadap district yaitu district ID. Nah, ini nantinya akan menjadi parameter yaitu kita ambil district ya, district ID. Selanjutnya di dalamnya kita tambahkan berupa DB raw. Nah, ini tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk DB ini kita panggil dulu ya, karena kalau nggak kita import itu nanti error. Nah, oke, DB Illuminate ini ya support package. Nah, raw, nah ini fungsi average. Nah, average-nya apa? Jadi kita ingin menggroup by ya, atau istilahnya kita akan melakukan grouping gitu ya. Berdasarkan apa? Nah, berdasarkan district ID. Nah, jadi nantinya akan dari data customers itu nanti akan kita group gitu. Dari district ID-nya itu beda-beda ya. Nantinya kan berdasarkan district ID. Nah, setelah kita pisah itu apa yang akan kita lakukan berdasarkan district ID itu sendiri. Nah, itu kita akan melakukan average rata-rata. Nah, dari apa? Total point seperti itu. Nah, kemudian kita as items. Nah, kita definisikan sebagai items. Nah, ini items itu nantinya akan kita gunakan untuk di bagian berikutnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan group by. Nah, ini akan lebih spesifik ya. Kita tambahkan group by. Nah, ini group by-nya apa? Berdasarkan district ID. Oke. Selanjutnya setelah itu, nah itu kita ingin apa nih? Order by apa? Nah, jadi di sini kita ingin menampilkan 5 data itu kan total points tertinggi ya, atau topnya ya, paling atas itu berdasarkan district. Nah, karena ini paling atas, nah maka kita setting order by descending seperti itu. Descending, nah, itu berdasarkan apa? Nah, itu berdasarkan ini variabel ini, items tadi ya. Jadi yang ingin kita order by descending atau dari terbesar ke terendah itu dari value apa? Nah, itu yang kita peroleh dari DB raw average total point tadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah order by descending, nah kita ambil ya dan menggunakan tag. Nah, karena kita ingin menampilkannya itu 5 data teratas, maka kita panggil tag 5, value-nya berupa 5. Jangan lupa setelah kita ambil 5 itu untuk mengeksekusi itu dengan get seperti itu. Titik 2 jangan lupa gitu. Oke, kurang lebihnya seperti berikut ya. Nah, ini items error ya karena belum kita, nah ini sebagai apa? Value ya atau variabelnya itu items gitu. Kalau tadi tidak ada di apa update oleh kutip, nah itu akan error karena itu harusnya menspesifik ke value atau variabel apa. Nah, sedangkan variabel items itu belum tersedia seperti itu. Oke, kurang lebihnya berikut untuk query untuk kita simpan di data. Selanjutnya kita bisa menambahkan ya seperti tadi berupa apa? Labels. Nah, itu. Nah, labelsnya itu labelsnya itu kita panggil nih dolar data karena kan labelnya itu harus ini ya sebaiknya dinamis juga menyesuaikan data yang diperoleh dari variabel data tadi yang telah kita tentukan. Maka dari itu kita akan memanggil nih dolar data. Nah, kemudian kita menggunakan fungsi yaitu mapping. Nah, map itu tersedia dari Laravelnya ya, map gitu. Kemudian kita tambahkan parameter dan menggunakan fungsi berupa customers. Nah, ini dolar customer seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini dolar customer itu variabelnya, parameternya. Kemudian return. Nah, ini dolar customer itu yang data yang kita ambil itu yang mana? Yaitu di relasinya ya, district kemudian name seperti itu.
karena di bagian district ID itu menyimpan foreign key. Foreign key itu kan angka ya, itu kurang representatif gitu untuk informasi lebih spesifik. Maka dari itu kita memanfaatkan dari value foreign key tadi itu untuk bisa mengambil namanya dengan memanfaatkan dari ini ya, district itu relasi yang telah kita definisikan tadi dengan with district tadi, kemudian kita panggil name seperti itu, karena yang kita tampilkan itu data berupa name-nya seperti itu kurang lebihnya. Nah, selanjutnya kita tinggal mendefinisikan untuk di bagian ininya get datanya. Oke, di bagian get data ini kita perlu mendefinisikan label dan juga datasetnya. Oke, kita mulai dulu di bagian return itu berupa label. Oke, labels. Nah, itu di labels itu kita tinggal panggil ya $label seperti itu ya, jadi labels atasnya tadi yang telah kita definisikan di sebelumnya. Nah, selanjutnya di dataset, nah itu oke, ada label, kemudian ada data, background color, border color, dan juga border white. Nah, ini sebagai konfigurasi tambahan seperti itu ya. Jadi terkait dengan konfigurasi tambahan agar tampilan dari chartnya itu lebih nyaman untuk dilihat atau diakses gitu. Oke, yang paling utama itu label dan juga data seperti itu dari datasetnya. Seperti awal tadi ya, di bagian is member itu kan ada bagian atas itu ada labels dan juga dataset seperti itu. Nah, kurang lebihnya itu kita sama ya, label dan juga labels dan juga dataset seperti itu. Hanya saja di dalam datasetnya itu kita definisikan dulu datanya. Nah, itu datanya itu diperoleh dari mana? Yaitu $data seperti itu ya. Jadi labelnya dulu nih kita definisikan label. Nah, di sini label, oke, bukan label saja. Label itu berupa apa? Nah, ini bebas ya, total point. Oke, nanti kita lihat perbedaan label yang di sini dengan label yang di atas. Itu perbedaannya di bagian mana. Itu total point. Seperti itu. Oke, jangan lupa koma, pemisahnya. Kemudian data. Nah, datanya itu kita peroleh dari mana sih? Nah, ini tadi kenapa bisa muncul ini? Karena kita menggunakan ini ya, apa namanya, extension yang telah kita install sebelumnya. Itu berupa ini. Extensionnya itu tab 9 gitu. Nah, sehingga memudahkan kita dalam memberikan rekomendasi sintaks sesuai dengan kebutuhan kita. Hanya saja itu perlu kita validasi ulang gitu. Nah, karena berhubung kita telah membuat ini ya, apa fungsinya di labels, disimpan di bagian ini ya, labels. Oh, mohon maaf, data ya. Data itu kita udah membuat di bagian variabel data, maka kita tinggal panggil saja data seperti itu ya. Data nah itu. Oke, kita panggil data. Selanjutnya kita menggunakan fungsi plug. Nah, plug ini fungsinya untuk plug itu karena gini, nanti itu datanya itu kan by ini ya, district ID. Nah, karena district ID itu angka kurang informatif. Nah, seperti itu agar kita lebih langsung bisa mengambil insight-nya itu untuk district ID tertentu itu maksudnya itu untuk di bagian kecamatan mana. Nah, maka kita perlu menggunakan plug gitu ya. Jadi plug ini untuk bisa mengenerate nah itu items. Nah, di sini items. Nah, itu ke apa? To array seperti itu ya. Nah, kenapa kita to array? To array array seperti ini. To array. Nah, karena datanya itu nanti agar bisa kepisah satu-satu gitu. Nah, maka kita perlu manggil to array seperti itu. Nah, ini kita hapus saja ya. Oke. Selanjutnya, nah kita bisa menggunakan background color dan sebagainya, ini kita bebas. Nah, kalau tadi pakai hexacode ya dengan 6 digit diawali dengan shop. Nah, itu ada tipe untuk mendefinisikan warna lainnya, namanya itu RGBA seperti itu. Nah, kalau ini terdiri dari 3 digit ya, red, green, dan juga blue beserta kedalamannya. Nah, itu berapa seperti itu. Di sini default saja saya akan menggunakan sesuai dengan yang ada di artikel ya. Itu sebetulnya bebas ya ini
2, 3, 4, 5. Nah, ini di generate dari si Laravel-nya atau dari tab9. Itu sebetulnya bebas, kalau kita mau menggunakannya juga tidak masalah, seperti itu. Hanya saja kalau background color kita spesifikkan dengan ini, itu artinya nanti seragam warnanya itu sama, seperti itu. Hanya saja kalau ini beda ya, seperti itu. Untuk mengeceknya, itu nanti rekan-rekan bisa akses di website tadi ya, hexacode tadi, color itu. Nah, untuk macam-macam dari rekomendasinya. Oke deh, kita coba dengan menggunakan ini ya. Kemudian border. Oke, di sini kita bisa menambahkan border color ataupun tidak itu ya. Border color ataupun tidak itu kita bisa hapus saja apabila kita tidak ingin menggunakan border color, dan juga border width. Itu ketebalannya berapa sih? Nah, itu satu, artinya itu nanti terlihat jelas gitu untuk pembatasnya dari bar chartnya seperti itu. Oke, sebetulnya ini kita bisa menyesuaikan juga ya, atau kita bisa hidden saja lah. Tidak kita gunakan border colornya, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah selesai, itu jangan lupa kita pastikan get type. Nah, itu tipe dari apa chartnya itu berupa bar, seperti itu. Kalau sudah, jangan lupa kita jalankan kembali PHP Artisan Optimize, seperti itu. Oke, setelah kita jalankan, kita bisa sambil tunggu ya sampai di filamennya itu nantinya done, statusnya done. Oke, kita bisa kembali ke bagian project kita nanti di bagian samping kanan. Nah, nantinya karena di sini udah kita setting untuk sortnya itu urutan kelima, jadi 1, 2, 3, 4 ke 5 nantinya di sampingnya, seperti itu. Oke, ini masih proses. Oke, kita bisa sambil tunggu ya. Oke. Nah, jadi mungkin informasi tambahan ya bagi kita semuanya, apabila kita ingin menampilkan data untuk dinamis gitu ya. Nah, sebetulnya kita bisa memanfaatkan AI untuk memberikan referensi tambahan kepada kita, bagaimana kita bisa menyusun agar data yang kita butuhkan untuk kita tampilkan secara dinamis itu bisa di-load bagian get data. Nah, itu seperti apa? Nah, itu beberapa contoh ya dari kode di sini atau sintaks di sini itu saya peroleh itu dari ini dari apa AI seperti itu, seperti ChatGPT seperti itu. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk bisa mengenerate suatu sintaks awalnya itu seperti apa, karena kita bisa memanfaatkan dari uh, ChatGPT seperti itu. Hanya saja kita perlu untuk bisa mentesting atau memvalidasi terlebih dahulu apakah sintaks yang disusun itu sesuai dengan yang kita butuhkan seperti itu. Karena apa? Tidak sepenuhnya dari ChatGPT itu memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kita. Nah, kita perlu untuk melakukan konfigurasi ulang atau melakukan pengecekan sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu kurang lebihnya. Oke, selanjutnya ini berhubung telah selesai, kita bisa kembali ke browser untuk melihat apakah telah tergenerate dengan baik. Oke, kita bisa kontrol F5 ya. Apabila ada skeleton ya seperti ini, nah artinya itu sudah close. Nah, hanya saja di sini kita perlu waktu untuk menunggu ya dari uh, generate atau websitenya itu memproses dari code yang telah kita susun seperti itu. Oke, oke. Tadi muncul ya suatu error, informasi error itu terkait dengan nah ini order by desk. Nah, oh ini typo ya, harusnya DESC bukan DECS. Oke, kita kembali lagi. Jadi ini terletak di mana undefined method. Nah, kita bisa cek ya di sini. Oke, nah ini informasi tambahannya. Nah, oke, jadi kita bisa kembali ya. Nah, di sini uh, bukan DECS tapi DESC. Kemudian kita save. Setelah itu kita Ctrl S, itu kita skip untuk yang di bagian bawah. Nah, selanjutnya kita bisa refresh. Oke, nah kurang lebihnya seperti ini ya, Slim Adik gitu.
Nah, karena berhubung datanya baru 2 gitu ya. Nah, di sini datanya baru 2 ya. Nah, itu kemudian di sini bagian district ID-nya itu oke, kita bisa lihat ya di sini ya. Oke, di mana tadi ini? Baru muncul 1 ya, Selemadeg. Nah, itu harusnya ada 2 ya. Nah, di mana 2 itu karena apa? Karena di sini ada district ID-nya itu ada 2 macam nih. Nah, contohnya ini di bagian data dummy-nya untuk districtnya ada 2. Nah, itu kita bisa cross check ulang ya. Nah, kenapa bisa munculnya itu ada hanya 1 saja seperti itu. Oke, nah dimungkinkan itu kendalanya itu ada di bagian query sini, dolar datanya ini. Nah, kita perlu untuk cross check ya. Total points itu udah betul, kita coba cek ya di sini. Oke, customer with district di row average ya. Di row di dalamnya itu average total points as items. Udah, kemudian berubah district ID descending items. Take 5 get udah, kemudian label data map function customer oke, betul, return dollar sama district name. Oke, nah, selanjutnya di bagian bawah itu labels, kemudian datanya item plug items. Nah, ini kita panggil ya datanya berdasarkan tadi items tadi yang telah kita definisikan, items to array dollar data plug udah betul, point background udah betul, labels. Oh ya, jadi di sini oke, udah ya, udah sesuai ya. Hanya saja ini ada kesalahan ya. Kenapa datanya tidak muncul seperti yang ada di ini? Berarti kita bisa refresh dulu. Oke, baik, berhubung di sini data yang muncul itu cuma 1 ya, maka kita akan mencoba untuk mengenerate data ya, dummy dengan menggunakan dari Faker. Nah, itu kita bisa kembali lagi sebagai tambahan ya di bagian atas. Itu kita bisa buka di bagian fitur seeder dan factory ya. Nah, selanjutnya kita bisa menjalankan ya PHP Artisan Make Factory Customer Factory. Nah, jadi kita akan mengenerate data ya, agar nantinya kita akan cross check nih, agar tampilan bar chart-nya itu apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Oke, selanjutnya kita bisa jalankan PHP Artisan Make Factory Customer Factory. Nah, jadi kita akan membuat suatu generate data, nah itu dengan model customer, seperti itu. Selanjutnya setelah kita jalankan, nantinya kita bisa buka, yaitu di lokasinya itu ada di web app v04, kemudian di folder database factories customer factory. Nah, di sini kita bisa menambahkan fungsinya ya. Nah, fungsinya seperti apa? Yaitu kita bisa definisikan terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan melakukan generate data tapi dengan ketentuan khusus ya. Nah, dengan ketentuan khusus itu seperti ini. Regency ID itu kita akan merandom ya. Itu diperoleh dari fake. Fake itu akan memberikan perintah kepada si Laravel untuk meng-create suatu data dengan parameter apa? Random element. Nah, random element itu akan menggunakan parameternya itu kita batasin. Nah, itu dimulai dari apa? Value-nya kita tetapkan dalam bentuk array, yaitu 3401, 3402, 3403, sampai 3404 dan juga 3471. Nah, ini terkait dengan apa? Yaitu mengambil data regency ID untuk daerah DIY ya, atau DI Yogyakarta secara random seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa masukkan.
setelah itu kita bisa lanjut setelah masuk ke regency ID ya. Itu kita juga perlu untuk masuk ya di sini. Nah, masuk ke bagian kedua setelah regency itu atau kabupaten itu kita masuk ke bagian maaf regency itu provinsi ya. Nah, selanjutnya setelah provinsi itu masuk ke kabupaten ya. Nah, kabupatennya itu menyesuaikan dari regensinya seperti itu. Sehingga kita bisa memberikan suatu fungsi ya berupa fake untuk mengenerate suatu value berdasarkan random element. Nah, random elemennya itu di dalamnya itu berupa array yang kita ambil itu berdasarkan apa? Yaitu kita panggil district, yaitu di di bagian apa? Model data district atau di tabel districts. Nah, di mana kita filter nih regency ID-nya itu sama dengan yang ada di sini regency ID. Jadi tidak asal gitu ya. Karena apa? Kalau ini kita district ID-nya itu asal dari contoh regency ID-nya itu ke Sleman, tapi district ID-nya atau kecamatannya itu di Gunung Kidul, kan itu nggak sinkron. Nantinya pasti missing value. Nah, seperti itu. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, kita membuat suatu fungsi tambahan ya. Nah, seperti itu. Dengan berupa filter menggunakan where seperti itu. Selanjutnya itu kita ini ya plug ya seperti tadi plug. Nah, itu yang kita ambil tuh ID. Nah, selanjutnya itu kita simpan ke dalam array. Nah, jadi sebelum random element ini dijalankan itu kita akan mengenerate dulu array-nya itu atau sekumpulan value-nya ini itu berdasarkan apa? Berdasarkan dari regency ID yang dipilih sebelumnya seperti itu sehingga nantinya lebih natural dan lebih ini ya apa nyata gitu ya untuk bisa merepresentatifkan dari apa dari value yang telah kita tetapkan seperti itu karena di sini kan ada ketentuan khusus ya dari regency sampai village itu harus apa istilahnya namanya itu berurutan gitu ya ataupun saling mempengaruhi gitu apabila value-nya regency-nya apa nantinya harusnya agar lebih representatif itu sampai di distrik harus menyesuaikan. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya apabila kita telah ini ya apa tetapkan variabelnya, nah di sini kita bisa lanjut ya. Kita lanjut seperti apa? Untuk mendefinisikan. Nah, ini returnnya. Oke, mohon maaf. Ini variabelnya itu kita taruh di sebelum return. Nah, oke, sebelum return. Nah, sebenarnya di dalam return itu sesuai dengan apa? Nah, sesuai dengan ini ya apa field atau entitas yang ada di bagian customer. Nah, kita bisa buka dulu. Nah, itu dimulai dari ini ya, name sampai di bagian total payments. Nah, kita bisa cek di sini ya. Oke, dari name sampai di total payments. Nah, itu harus diisi gitu ya. Karena kalau nggak diisi, itu pasti error karena kita tidak definisikan di bagian migrationnya itu setiap apa entitas atau setiap fieldnya itu nullable gitu atau bisa berisi kosong gitu. Oke, sebaiknya kita sesuaikan ya. Kita masukkan di sini. Nah, jadi dimulai dari name, fake itu namanya itu bebas. Kita tidak memberikan parameter tertentu. Jadi kita mempersilahkan Laravel untuk mengenerate value-nya. Selanjutnya address juga fake gitu ya. Dan di sini province ID itu udah kita spesifikkan khusus di DIY yaitu di nilainya 34 seperti itu. Kenapa 34? Kita bisa cek ya di database di bagian apa province itu untuk value ID-nya 34 ya, itu berupa DI Yogyakarta. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk value regency ID dan district ID kita sesuaikan berdasarkan tadi ya, berupa ini untuk merandom yang udah kita simpan di variable regency dan juga district seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bagian village ID itu sama ya, kita panggil fetch gitu, kemudian kita random elemen juga. Selanjutnya random elemennya itu tidak boleh ngasal ya, jadi kita panggil dulu village ya, agar kita dapat berinteraksi dengan database atau table dari village. Selanjutnya kita filter where, nah di mana itu parameter filternya apa? District ID. Nah, district ID-nya itu harus sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan di entitas sebelumnya atau default sebelumnya seperti itu. Selanjutnya sama ya, kita plug ID. Nah, itu yang kita ambil tuh nilai ID, terus kemudian kita masukkan ke dalam array sehingga nantinya bisa random elemen itu bisa jalan karena harus
menyeleksi, mengambil nilai salah satu berdasarkan daftar nilai yang tersedia yang dikemas dalam format array seperti itu. Nah, selanjutnya isMember itu kita memberikan perintah pada Laravel untuk mengenerate yaitu random element dari apa? Value-nya antara 0 sama 1. Nah, karena 0 itu untuk tidak berstatus member, 1 itu berstatus member karena data yang kita simpan itu boolean atau true dan juga false seperti itu. Jadi value-nya antara 1 true dan juga false itu berupa 0 seperti itu. Selanjutnya untuk total point itu kita bebaskan ke Laravel-nya untuk bisa mengenerate value yaitu number bedwin atau kita menetapkan batasannya antara 30 sampai 550 seperti itu. Begitu juga untuk total payment itu number bedwin yaitu antara 350.000 sampai di 550.000 seperti itu. Nah, selanjutnya apabila ini telah kita buat, nah ini jangan lupa ya, ini ada error nih atau cruel garis bawah merah itu perlu kita blok, kemudian control space. Nah, itu untuk meload ya. Nah, itu untuk meload apa? Itu untuk meload model dari districtnya. Paling mudahnya itu kita ulang aja ya, district. Nah, harusnya itu nanti muncul ini rekomendasi untuk mengimport district. Nah, district. Nah, ini masih loading. Nah, ini setelah kita kontrol spasi itu nanti akan muncul nih daftar list dari apa sumber ya atau kelas yang bisa kita import. Nah, kita ambil karena ini model ya, itu kita cek dulu app model district. Nah, ini yang kita butuhkan. Oke, jangan lupa kita save district nih. Sebenarnya kita lihat di atas udah load ya. Nah, maka notifikasi errornya hilang. Begitu juga di village itu sama ya. Kita juga kontrol spasi. Nah, itu nanti akan muncul rekomendasi kelas yang bisa kita gunakan. Nah, jangan lupa ini karena kita ingin meload atau mengimport model berupa village, maka pastikan ini app model village seperti itu. Oke, sip. Kita pastikan udah terimport ya, yaitu berupa use, district, dan juga village, maka problems itu akan hilang. Atau udah errornya itu udah hilang seperti itu atau solve. Oke, selanjutnya apabila udah kita bisa lanjut ya untuk apa menjalankannya. Bagaimana cara menjalankannya itu kita masuk ke bagian ini, ke bagian ke bagian di sini di database seeder. Nah, jadi di database kemudian di bagian seeder ya, database seeder. Nah, di sini jangan lupa ya, di sini kita komen dulu ya. Kita buat komen, terus kita tambahkan di sini berupa customer, factory, kemudian value, kemudian create. Nah, jadi maksudnya kita panggil nih berupa customer. Nah, itu customer ini untuk modelnya ya, model customer. Nah, ini di sini kita perlu panggil dulu ya modelnya. Seperti tutorial ini, yaitu customer itu kita perlu panggil dulu. Nah, kita perlu mengimportnya terlebih dahulu agar tidak error. Oke, kita perlu bersabar sedikit. Oke, di sini nah ini muncul error kan. Nah, karena belum kita import customer. Nah, apabila agak terlalu lama ya. Nah, ini setelah muncul kita pastikan model customer. Nah, selanjutnya kita buat factory. Factory itu untuk memproses membuat data. Nah, berapa sih jumlahnya? Itu kita perlu masukkan. Contoh 50 ya. Kemudian kita tambahkan create untuk mengeksekusi dari perintah yang telah kita tetapkan, yaitu factory 50 ya, 50 data seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menjalankannya? Setelah kita save, kita jalankan. Nah, jalankannya gimana? Yaitu dengan PHP artisan dbset seperti itu. Oke, PHP artisan dbset ini bisa kita skip. Setelah kita jalankan, oke, muncul error nih, builder to array. Nah, ini ada database eloquent builder to array. Nah, jadi muncul ya errornya tadi to array. Nah, ini
Jadi ini tuh array itu ini ya, posisinya itu di luarnya ya, bukan di dalam setelah plugnya seperti itu. Nah, seperti ini. To array. Nah, ini kita bisa cek ya. To array. Nah, ini tuh array-nya itu oh, di dalam ya. Di dalam. Oke. Kita bisa cross check kembali. Oh iya, mohon maaf. Oke. Nah, ini to array-nya udah di dalam kan? Oke, district ya. District to array itu udah di dalam. Ini district to array plug ID ya. Oke, nah ini ada yang plug ID baru to array. Jadi to array-nya itu di bagian kedua. Plug dulu nih, plug ID, nanti baru to array seperti itu. Oke, kita save, kita ulang ya untuk menjalankan PHP Artisan DBZ seperti itu. Kita tunggu dulu. Nah, ini tadi errornya di mana nih? Bed 6. Nah, ini baru saja. Oh, oke. Muncul error kembali. Nah, ini district ID fake random element district where regency ID plug ID to array. Nah, seperti itu. Nah, errornya di bagian halaman 22. Kita coba cross check terlebih dahulu. Oke, plug ID to array. District where ini selesai, masih di dalam ya. Ini random element plug ID to array. Nah, ini oh, district ya, district. Oke, not found. Oke, district. Oke, berarti belum kita load ya. Oke. Oke, district. Nah, problemnya itu ya tadi. Oh, jadi districtnya itu belum load. Nah, ini nih. Class errornya nih. Database factories district not found. Seperti itu. Oke, yang mana itu terletak pada baris kedua-dua. Yaitu ada ini district. Nah, tadi maka di sini itu belum load atau belum kita import modelnya. Nah, maka dari itu kita coba setelah kita save, kita perbaiki PHP artisan db seed. Nah, atau database kita seed, kita jalankan seeder. Oke, error lagi. Oke, village not found. Nah, jadi ini di village fake random element village where district ID. Nah, oke, kita bisa cross check lagi. Nah, ini ternyata belum kita load ya, belum kita import. Oke, problemnya itu tadi. Makanya informasi yang di provide itu village itu not found. Nah, ini tadi muncul merah. Ini udah kita pastikan modelnya udah load. Nah, selanjutnya kita coba ulang. PHP Artisan DBZ. Oke, seeding database baru proses. Bagaimana hasilnya? Apakah muncul error kembali? Oke, nah info seeding database. Nah, apabila telah mengembalikan ya dari terminalnya, mengembalikan dari perintah kembali, berarti ini telah selesai. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Kita bisa kembali ya ke browser. Nah, itu kita refresh. Nah, maka nanti akan muncul nih Gondok Kusuman, Kota Gede, Kali Bawang. Nah, ini kita udah menjalankan dengan baik ya dari apa perintah yang kita susun di bagian total point chartnya seperti itu. Nah, kita bisa coba ya agar lebih berwarna ini. Oke, kita hilangkan untuk double black slice, kemudian kita refresh. Nah, lebih berwarna. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, alangkah lebih baiknya juga untuk ini ya apa color ya, color ini apa bagian border widthnya ini default ya 1 gitu. Nah, ini juga bisa kita copy saja ya border colornya ini, kita ambil dari sini.
masukkan saja di sini. Sip. Dan kita refresh. Ini total poin. Oke. Jadi ini bisa kita jalankan ya untuk warnanya agar warna-warni. Nah, kemudian ini ada Gondokusuman, kemudian kotak gede itu kita generate dari labelsnya itu dia mengambil ini, memapping ya, atau apa istilahnya, memecah gitu ya menjadi array seperti itu dari apa, itu dari function. Nah ini sumbernya itu dari data, kemudian kita map ya, kita pecah dengan menggunakan function customer. Nah ini dari fungsi customer ini itu untuk mengambil yaitu value dari apa, yaitu relasinya, yaitu berupa district, dan kita panggil name. Nah, sehingga labelnya itu muncul Gondokusuman, kotak gede seperti itu. Apabila kita ganti ID, kan nanti ini bukan Gondokusuman tapi ID-nya. Nah kalau kayak gini kan kita kurang representatif ya, kita kan nggak hafal gitu ya, 3471060 itu value-nya apa sih sebetulnya. Nah itu kan kurang representatif, maka kita panggil menggunakan name seperti itu, sehingga nantinya di sini akan seperti berikut. Seperti apabila kita sorot itu nanti akan muncul total poinnya jumlahnya berapa seperti itu. Oke, nah kurang lebihnya berikut ya untuk proses dari kita membuat atau memanfaatkan dari fitur widgets yang tersedia dari Filament, sehingga kita bisa membuat untuk modul stats overview untuk bisa menampilkan data di bagian overview dari data customers berupa total paymentnya berapa, total transaksinya itu berapa, dan juga header pointnya itu berapa seperti itu. Nah, oke, kurang lebihnya itu yang dapat kita eksplorasi pada kesempatan kali ini ya. Nah, ini terkait dengan ketinggian, nah itu bisa diatur sebetulnya ya dengan menambahkan, ini telah saya tambahkan ya untuk bagian terakhir. Oke, maksimum. Gak ada ya, oke. Jadi nanti bisa diatur sebetulnya ya dari apa, ketinggiannya. Nah, jadi ketinggian itu max height ya. Coba kita tambahkan max height. Nah, nih max height. Nah, max height-nya itu berapa? Kita bisa masukkan nih. Contoh 230 pixel seperti itu. Px ya. Satuannya itu pixel seperti itu. Nah, max height. Nah, ini muncul error. Null string. Nah, ini udah integer ya, max height 230. Kalau kita coba ini. Nah, atau kita bisa memanfaatkan ya, perbaiki atau di ini perbaiki. Nah, contoh kita panggil ya dengan menggunakan apa? Copilot ya. Nah, itu perbaiki sintaks berikut. Oke, kita enter. Oke, kita panggil dengan menggunakan Copilot ya. Jadi sebetulnya bebas, kita bisa memanfaatkan dari apa, AI berupa ChatGPT atau Copilot gitu, karena itu cukup membantu juga kok untuk memprovide kita ya, koreksi gitu kesalahannya apa gitu. Atau enggak, ini value aja sebetulnya bisa 230 null string terus seperti ini px. Oke, jadi masih error ya. Kita coba manfaatkan Copilot.
kita coba skip dulu. Wow. Oke deh, kita coba explore ya di bagian sini untuk di widgets. Kemudian ke widgets dulu, dashboard, kemudian ke chart. Kita coba lihat dokumentasinya untuk setting parameter tambahan. Kemudian ke bagian pie column. Nah ini max height. Nah itu berupa string ya. Nah di sini kita bisa setting maximum chart height. Nah itu dengan membuatkan protected static. Kemudian value-nya string ternyata. Ya string itu karena ini terdiri dari numerik, angka, dan juga keterangan tambahan berupa pixel seperti itu. Oke, jadi kita bisa manfaatkan ini sebagai base atau coba ini ya. Nah, seperti berikut. Nah, kita bisa gonta-ganti ya atau sesuaikan dari ketinggiannya, contoh 230 pixel dan sebagainya. Sehingga nah ini nantinya akan berubah ketinggiannya. Nah, ini masih terlalu tinggi ya dari mohon maaf, ini kita kurang tepat untuk menaruhnya, jadi kita naruhnya di bagian is member. Nah, is member berikut. Nah, masa di bagian pie chartnya, bukan di total pointnya. Kita refresh. Nah, seperti berikut ya. Nah, ini tinggal kita sesuaikan kembali berupa 210. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya berikut. Nah, sehingga lebih ini ya lebih nyaman untuk diakses, sehingga lebih nyaman untuk dilihat seperti itu. Nah, kurang lebihnya berikut ya untuk eksplorasi pemanfaatan dari widgets untuk membuat stats overview dan juga chart. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan maupun ini agak panjang dan saya buat natural sehingga tidak ada yang saya edit ya. Dengan harapan nantinya bagi rekan-rekan yang mengalami seperti error, nah itu bagaimana prosesnya untuk bisa men-solve itu tergambar juga. Dan juga terkait dengan error-error tadi ya, mungkin kadang kita udah sesuai dengan dokumentasi tapi ternyata muncul error. Nah itu biasanya perlu kita cross check terkait dengan mungkin susunan dari titik koma ataupun pembatas dari setiap perintah barisnya. Nah itu perlu kita cross check. Nah mungkin bisa jadi dari data bagaimana kita meload suatu kelas ya, untuk importnya itu belum kita lakukan. Nah, kadang muncul error seperti tadi dalam proses mengenerate suatu data. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya apabila banyak kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga dapat membantu. Sekian, sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih.